Seorang pria menyajikan daging alat vitalnya sebagai sebuah hidangan mewah. Semuanya berawal ketika dia nggak merasakan nafsu pada apapun. Untuk menyampaikan pesannya, dia pun membuat makanan dari alat vitalnya yang dia anggap sebagai karya seni. Udah pasti makanan itu pun menimbulkan kontroversi karena bahan bakunya. Ini adalah salah satu kasus paling aneh yang pernah saya bahas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di Jepang pada tahun 2012. Pihak yang berwenang tiba-tiba aja mendapat laporan kalau ada orang yang menyajikan stik dari daging alat kelaminnya sendiri. Ya, teman-teman nggak salah dengar, stik daging kelamin manusia. Tindakan ini sudah masuk ke dalam kannibalisme. Dengan cepat, pihak yang berwenang bergerak dan menangkap pelakunya, yaitu seorang seniman bernama Mao Sugiyama beserta 3 orang lain yang juga membantu Mao. Di sini langsung muncul pertanyaan, apa sih alasannya Mao menyajikan stik daging kelaminnya sendiri? Menurut pengakuannya, Mao semua berasal ketika Mao sedang mempertanyakan tentang identitas orientasi seksualnya. Sejak remaja, Mao tuh mengaku kalau dia tuh nggak pernah merasakan nafsu kepada siapapun dan apapun. Bahkan nih, ketika teman-teman seumurannya ngomongin tentang cinta, pacaran, dan lain-lain, Mao itu sama sekali nggak merasa tertarik. Yang dia rasakan cuman hampa. Mao pun kemudian menyebut dirinya sebagai seseorang yang aseksual. Aseksual itu semacam orientasi seksual. Artinya orang yang memang gak punya ketertarikan seksual ke orang lain. Jadi kalau diibaratkan itu kayak seseorang yang gak suka makanan atau minuman jenis tertentu. Ini beda sama disfungsi seksual. Kalau disfungsi seksual itu gangguan medis atau psikologis. Jadi orangnya itu sebenarnya mau berhubungan tapi tubuh atau pikirannya menghambat. Contohnya, gak bisa ereksi, merasa nyeri saat berhubungan, atau kehilangan gairah gara-gara stres. Dan setelah mengaku kalau dirinya berbeda, Mao akhirnya dijauhi oleh beberapa temannya. Soalnya banyak yang ngira Mao itu mengada-ngada atau sengaja cari perhatian. Istilahnya caper. Udah pasti ini membuat Mao kesal, dia merasa dipojokkan, gak dimengerti. Sikap teman-temannya benar-benar membuat Mao merasa sangat tertekan. Akhirnya, Mao pun memutuskan untuk menjadi seorang seniman dan mengeksplorasi keresahan hatinya sambil mencari cara bagaimana mengekspresikan semua itu melalui sebuah karya. Pokoknya fokusnya Mao itu adalah tentang dirinya yang gak punya nafsu kepada siapapun dan apapun. Dan bagaimana hal itu membuat dirinya merasa berbeda dan sendirian. Sampai akhirnya Mao pun kepikiran nih ada satu ide. Ide yang katanya jadi karya terbesarnya. Jadi karena gak punya nafsu pada siapapun, Mao merasa kalau alat vitalnya itu gak berguna sama sekali. Mao pun membuat sebuah postingan di media sosialnya. Dan isinya adalah Mao menawarkan makanan yang dibuat menggunakan bahan baku daging alat vitalnya sendiri. Dan yang paling mengagetkan lagi, harga makanan olahan daging itu cukup mahal. Tapi ada beberapa orang yang menghubungi Mao dengan antusias dan mengaku kalau mereka ingin mencicipi makanan tersebut. Mao sendiri juga kaget kok banyak banget orang yang antusias nih. Dan akhirnya dia merencanakan untuk membuat sebuah acara yang disebut sebagai perjamuan seni. Dia benar-benar ingin membuat alat vitalnya jadi makanan dan menyajikannya ke para tamu yang ada di perjamuan itu. Tapi sebelum melakukan hal itu, Mao mencoba meyakinkan dirinya kalau nanti dia nggak akan menyesal. Akhirnya, Mao melakukan semacam uji coba pada dirinya sendiri. Selama 1 bulan penuh dia menggelar pesta hubungan badan. Tujuan untuk meyakinkan dirinya kalau dia tuh bener-bener nggak punya nafsu pada orang lain. Tapi setelah melakukan hal tersebut, yang Mao rasakan tetap sama. Dia sama sekali nggak punya nafsu dan hasrat untuk berhubungan dengan orang lain. Disitulah
maupun akhirnya yakin untuk benar-benar menghilangkan alat vitalnya. Suatu hari, tepat di hari ulang tahunnya ke-22 tahun, mau melakukan prosedur pengangkatan alat vital dengan kemauannya sendiri. Prosedur itu disebut dengan gender nullification. Gender nullification adalah prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan seluruh ciri fisik alat seseorang. Biasanya dipilih oleh orang yang merasa nggak nyaman memiliki organ pria. Operasi ini bisa melibatkan pengangkatan alat vital seseorang tanpa membentuk organ kelamin baru. Tujuannya bukan untuk mengganti kelamin, melainkan untuk menciptakan tubuh yang bebas dari identitas gender secara fisik. Karena bersifat permanen dan punya resiko medis seperti infeksi, nyeri, dan gangguan buang air kecil, prosedur ini hanya dilakukan setelah evaluasi psikologis yang ketat. Udah pasti, mau sudah melewati evaluasi psikologis yang sangat ketat sebelum akhirnya melakukan prosedur tersebut. Singkat cerita, prosedurnya pun berhasil maupun menyimpan potongan organ vitalnya. Dia simpan dengan baik dalam freezer selama beberapa minggu dan kemudian dia sajikan di perjamuan seninya. Mau menyelenggarakan acara perjamuan itu di sebuah klub kecil. Acara tersebut dinamai Hamchi Bell Century Banquet. Sebanyak 70 orang tamu hadir dengan sangat antusias teman-teman. Ada yang datang karena penasaran, ada juga yang tertarik dengan karya seni yang akan ditampilkan oleh Mao. Saat itulah Mao berdiri di depan para tamunya dengan pakaian koki yang lengkap. Tujuan untuk memberi kesan kalau dia tuh nggak main-main dan semua dilakukan secara sangat profesional. Sebelum sesi utama dimulai, acara malam itu diisi dengan diskusi tentang seni tubuh, identitas diri, dan batasan-batasan moral. Bahkan nih, ada acara musik yang menampilkan genre klasik. Tapi yang paling ditunggu-tunggu bukanlah musik ataupun diskusi, yaitu acara puncaknya. Mau mengeluarkan sebuah wadah, dalamnya ada potongan alat vitalnya. Dia kemudian mengolah alat vitalnya itu dengan cara mengiris-iris tipis dagingnya. Kemudian dia tumis dengan jamur kancing, peterseli, dan beberapa bumbu lain. Kalau dilihat dari penampilannya, hidangannya itu seperti menu restoran yang lumayan mahal. Dari puluhan tamu yang hadir, hanya 5 orang yang benar-benar berani memesan. Dan masing-masing membayar cukup mahal untuk pengalaman aneh itu. Sisa tamu yang lain meskipun gak berani menyentuh hidangan utama, mereka tetap bisa menikmati menu lain seperti daging sapi dan buaya yang juga disediakan di malam itu. Mao sendirilah yang bawa piring-piring itu ke meja. Dia menyajikannya dengan serius, dengan anggunnya seperti seorang chef yang bangga dengan karyanya. Satu persatu tamu yang memesan mengambil alat makan dan mulai mencicipi hidangan karya Mao. Raut wajah mereka pun bermacam-macam. Ada yang mencoba mengunyah dengan ekspresi datar, ada yang mengerutkan kening karena teksturnya tuh agak-agak alot. Ada juga yang langsung menelan tanpa banyak mikir. Menurut keterangan salah seorang tamu, rasa dari daging alat vitalnya Mao itu agak keras dan hambar. Tapi para tamu yang memesan hidangan tersebut gak ada yang muntah atau menolak. Mereka memakan potongan daging itu dengan penuh kesadaran bahwa mereka sedang menjadi bagian dari karya seninya Mao. Puluhan pengunjung lain pun ikut mengangkat kamera ponsel dengan reaksi yang macam-macam. Udah pasti ada yang kaget, jijik, ada juga yang bersemangat dan menganggap ini adalah pertunjukan seni yang hanya akan mereka lihat sekali seumur hidup. Singkat cerita, malam itu berakhir dengan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. Karya seninya maupun berakhir dengan sukses. Mau menutup acara dengan kalimat bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan sekedar makan malam, tapi sebuah simbol tentang kebebasan tubuh dan juga identitas diri. Tapi tetap aja bagi banyak orang yang hadir meskipun mencoba memahami pesan itu, perasaan aneh dan gak nyaman itu tetap mereka rasakan. Jamuan itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tapi udah pasti akan selalu teringat dalam pikiran mereka. Terutama mereka yang sudah memakan daging alat Mao. Setelah acara jamuan itu selesai, kabar tentang apa yang dilakukan oleh Mao gak berhenti dalam ruangan. Foto, cerita, laporan mulai menyebar luas hingga akhirnya menarik perhatian beberapa orang. Ada yang cuma merasa ini aneh, merasa kok itu gak wajar, tapi ada juga yang membuat hal ini jadi candaan. Ada juga yang khawatir dengan acara yang dibuat sama Mao. Menurut mereka itu sangat gak pantas dan berbahaya karena memang mau menyajikan sesuatu yang aneh dan kontroversial.
Beberapa orang yang khawatir pun melaporkan Mao ke pihak yang berwenang. Akhirnya Mao diringkus bersama dengan 3 orang rekannya yang membantu menyelenggarakan perjamuan itu. Tapi masalahnya, ketika pihak yang berwenang mencoba memproses Mao secara hukum, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Karena di Jepang gak ada peraturan yang secara khusus melarang seseorang memakan daging manusia, selama gak ada unsur tindak pidana penghilangan nyawa. Jadi dengan kata lain, apa yang mau lakukan ini gak bisa disebut sebagai sesuatu yang ilegal, teman-teman. Karena udah jelas banget teman-teman, Mao tidak menghilangkan nyawa orang lain. Organnya adalah miliknya sendiri, tapi disajikan secara sukarela pada orang lain. Hal inilah yang akhirnya membuat pihak yang berwenang mencari cara lain untuk memproses Mao secara hukum. Mereka kemudian menjerat Mao dengan tuduhan pertunjukan tidak senonoh di hadapan publik. Bagi pihak berwenang, memperlihatkan potongan alat vital di depan puluhan orang itu melanggar aturan. Ancaman hukumannya juga cukup berat, yaitu ada hukuman buih, ada juga hukuman denda. Mao membela diri dengan menyatakan bahwa tindakannya adalah bagian dari karya seni. Dia menegaskan bahwa semua yang hadir tuh tahu dengan jelas apa yang akan terjadi. Gak ada korban, gak ada pemaksaan. Mao bahkan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan keamanan acara. Seperti katanya organ itu diuji bebas dari penyakit menular. Juga disimpan dengan standar penyimpanan yang baik. Dan semua tamu yang mencicipi menandatangani surat pernyataan sebelum mencicipi hidangan atau karya seninya Mao. Dari sisi medis memang benar ada resiko yang serius dalam konsumsi daging manusia. Meski organ itu sudah diuji dan disimpan dengan baik, tetap ada resiko. Seperti Mao itu kan menjalani operasi, sehingga mungkin ada sisa anestesi atau obat pasca operasi di jaringan. Itu bisa ikut termakan. Selain itu proses masakannya kan nggak pasti steril. Acara Mao bukan di laboratorium medis, tapi di ruang secara publik. Standar kebersihan dapur jelas nggak sesuai dengan standar kedokteran. Ini meningkatkan resiko kontaminasi atau infeksi. Daging manusia itu bukan makanan yang pernah diuji untuk keamanan dikonsumsi. Serat kolagen, otot, polos, pembuluh bisa sulit dicerna. Ini menyebabkan mual, muntah, diare, bahkan sampai keracunan makanan. Secara kimiawi, daging manusia itu mirip dengan daging hewan. Tapi psikologis dan kondisi penyajian membuat tubuh bisa bereaksi lebih parah. Banyak laporan dari yang menyebut kalau pelakunya itu mengalami mimpi buruk, muntah refleks, bahkan post-traumatic stress disorder setelah sadar apa yang mereka makan. Itulah sebabnya kasus ini menimbulkan perdebatan besar, maupun didakwa dengan pasal pelanggaran ketertiban hukum. Karena pertama, dia membawa dan perlihatkan organ kelaminnya ke publik, menjadikan organ tubuh itu bagian dari acara terbuka dengan penonton. Dia didenda sebesar 250.000 yen, itu sekitar kurang lebih 30 juta rupiah oleh pengadilan Tokyo. Gak ada hukuman penjara karena pengadilan menilai tindakannya memang gak biasa, tapi gak menyebabkan kerugian kesehatan langsung pada orang lain. Kasus ini pun mulai menimbulkan perdebatan demi perdebatan. Banyak yang mendukung Mao atas keberaniannya berbicara tentang identitas melalui karya-karyanya. Tapi ada juga yang menganggap Mao itu hanya ingin melakukan tindakan gak senonoh. Hingga sekarang kasus Mao masih sering dijadikan contoh ekstrim tentang bagaimana seni, hukum, dan moral itu bisa saling berbenturan. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari kasus ini tetap sama. Apa benar manusia berhak melakukan apa aja terhadap tubuhnya, bahkan sampai sejauh menjadikannya makanan untuk orang lain? Atau masih ada garis batas yang harus dijaga agar martabat manusia gak pernah berubah jadi sekedar santapan di atas meja makan? Teman-teman, setiap orang memang punya cara sendiri dalam mengekspresikan dirinya. Tapi nggak semua cara harus kita anggap wajar. Apa yang bagi seorang terasa sebagai kebebasan bisa jadi menimbulkan rasa nggak nyaman bagi banyak orang lainnya. Kita memang hidup di dunia yang semakin terbuka, tapi keterbukaan tetap harus punya batas agar nggak berubah jadi kebingungan. Membedakan antara ekspresi pribadi dan tindakan yang berdampak luas itu bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal tanggung jawab. Karena apa yang dilakukan seorang meski nggak melanggar hukum tetap bisa menimbulkan pertanyaan besar tentang etika. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi soal bagaimana kita menjaga agar rasa hormat pada tubuh dan kemanusiaan itu bisa tetap utuh. Karena di atas segala perbedaan ada satu hal yang seharusnya nggak berubah,
yaitu martabat kita sebagai manusia.